Saudara-saudaraku yang terkasih, ada pepatah bahwa mata tidak pernah kenyang memandang dan telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Tapi pada hari ini kita diingatkan tadi oleh perkataan Yesus untuk mendengarkan. Camkanlah, gunakanlah telinga kita. Apa sebenarnya maksud dari ajakan Yesus atau mungkin teguran bagi kita, bagi orang-orang sejamannya? Seringkali kita mendengar, tetapi kita tidak menaruh perhatian. Seperti sekarang Anda semua sedang mendengarkan saya, tapi juga Anda mendengar suara dari luar. Dan perhatian Anda mungkin terfokus pada apa yang saya katakan. Kendati ada juga suara-suara lain yang di luar sana, tetapi Anda tidak memperhatikannya. Jadi kita diajak untuk fokus pada apa yang kita dengar dengan memberikan perhatian, dengan mencondongkan hati kita, dengan mencondongkan perhatian kita. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita dengar dan kita perhatikan dari perkataan Yesus pagi hari ini dalam Injil? Yakni untuk menempatkan lampu di atas kaki Dian, bukan di bawah tempat tidur. Apa maknanya? Artinya memberi kesaksian tentang kabar baik. Tadi dikatakan bahwa tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Kebenaran dari Allah, kabar baik dari Allah, itu yang harus kita wartakan. Maka kita dituntut untuk menjadi saksi. Terang iman yang kita miliki tidak disembunyikan, tetapi kita wartakan dengan kata-kata kita wartakan terlebih dengan hidup kita. Gereja dan kita semua yang membentuk gereja harus menjadi terang dunia. Sehingga kita, gereja Kristus bersinar. Bukan kita yang bersinar, tetapi yang kita wartakan, Kristus sendiri. Sehingga setiap orang bisa melihat keselamatan, setiap orang bisa mendapatkan kabar baik. Nah, gereja yang bisa menjadi terang itu adalah gereja yang menunjukkan, yakni gereja yang tidak berbalik pada dirinya sendiri, yang tidak terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri, tetapi gereja yang diarahkan kepada dunia, memiliki perhatian, mendengar apa yang dunia rasakan, yang dunia tangisi, dan gereja membuka hatinya, membuka telinganya untuk mendengar, untuk memberikan perhatian, dan bersama-sama mencari solusinya. Maka Paus Fransiskus dalam sebuah renungan Angelusnya menyatakan bahwa menjadi murid anak domba, menjadi murid Kristus, berarti kita tidak hidup seperti benteng yang terkepung, tetapi seperti kota yang ditempatkan di atas bukit, terbuka, ramah, mendukung, mengapresiasi, memiliki pemikiran yang positif, sportif. Itu yang perlu didengar oleh dunia, itu yang perlu kita perhatikan. Dengan demikian maka kita diajak untuk mewartakan bahwa kabar gembira itu dimaksudkan bagi setiap orang. Dan kabar gembira itu harus dilihat oleh semua orang melalui perkataan, melalui perbuatan murid-murid anak domba, murid-murid Yesus. Dan hari ini dalam bacaan Injil kita diajak untuk seperti Daud. Warisan terpenting Daud tidak terletak pada moralitasnya yang dipertanyakan, tidak pada kemenangan militernya atau kesuksesan politiknya, tetapi lebih pada keinginannya untuk mempertahankan hubungan dengan Allah, untuk menjadikan Allah sebagai pusat, untuk menjadikan Allah sebagai penuntun dalam setiap tindakannya, dalam setiap hidupnya. Hari ini, selama perjalanan kita hari ini dan hari-hari esok, mungkin kita akan menemui yang gelap,
maka bawalah terang itu. Hari ini, di sepanjang perjalanan hari ini, dan hari-hari berikutnya akan ditemukan ruang yang gelap. Maka jadilah terang, supaya ruang yang gelap itu menjadi terang. Dan di sepanjang perjalanan hari ini, atau hari-hari berikutnya, mungkin kita tergoda untuk menuju kepada yang gelap. Hindarilah dan pergilah dengan tetap membawa terang. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi kita kekuatan untuk menempatkan terang itu pada sesuatu yang bisa dilihat orang lain, pada sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain, yakni kemampuan kita untuk berbagi dengan sesama.